Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwaslu Kecamatan Bagak, kami bertiga di sini. Saya selaku anggota, eh, dan ini ada ketua sama juga anggota. Nanti akan juga memperkenalkan masing-masing. Saya Ahmad Junaidi, kebetulan bertugas di Divisi HPPMHM, domisili di Desa Bagak, Kecamatan Bagak. Dan juga rekan kami, Pak Ketua, kan juga memperkenalkan diri, monggo Ketua. Ya, saya Fajar Abadi dari Divisi SDM dan Data Informasi. Monggo Pak Wi. Terima kasih. Nama saya Ahmad Habibillah. Saat ini diberikan tugas di Panwaslu Kecamatan Bagak, Divisi PPPS, alamat domisili Desa Bagak, Kecamatan Bagak, Kabupaten Malang. Saya kira itu. Terkait pengawasan kami di Kecamatan Bagak terutamanya, banyak hal yang menarik memang yang mungkin akan kami ceritakan. Mungkin ada beberapa hal saja yang mungkin akan kami sampaikan di sini, yaitu salah satunya pada saat pendistribusian logistik dari desa ke TPS. Mungkin kalau dari Pak Habibie, Ya. ada mungkin kesan karena memang kita kemarin bagi tim memang mobile Ya. tidak bersamaan. Kami mungkin malam Kita saja ya, bertiga kita ya. malam saja yang Kita bareng-bareng. sendiri-sendiri. Siang kami mobile, kita bertiga mobile. Ya. Mungkin Pak Bib punya ini kesan. Diawali dari proses pengambilannya di kecamatan sebelum ke desa, itu memang skemanya yang diterapkan kawan kita di sebelah, itu kalau saya tidak masuk. Nah, saran sebenarnya sudah kita sampaikan sebenarnya saat itu, agar kendaraan itu bisa ditata dari belakang, sehingga tidak satu persatu masuk, putar, balik, masuk, putar, balik, sehingga banyak makan waktu. Sehingga kemarin itu sampai tengah malam kan. Ya, Akhirnya selesai, proses di desa kan. selesainya sampai Ya, tengah malam. sampai tengah malam. Saya Kok kira pengalaman itu. banget ya, tahu tadi pernah jadi PPK kayaknya. Ya, Pak Ketua mungkin. karena dulu itu. Iya, yang kemarin itu proses pendistribusian ya sudah di pra pendistribusian seharusnya sudah ada koordinasi dengan kita, sudah ditata dengan rapi, tapi fakta untuk pelaksanaan apa itu ya, pengejauhan tahannya di lapangan itu ya memang ya banyak yang tidak sesuai, tapi sudah terlaksana dengan baik dan tersampaikan pendistribusian logistik dari desa ke TPS itu tersampaikan. Mungkin itu. Ya, kita pun juga monitoring terkait juga karena memang H-1 itu terkait penataan tempat TPS. Jadi pada saat kami mobile itu masih banyak juga tempat-tempat TPS yang kita kasih revisi-revisi agar memang tempatnya privasi, tempat-tempat TPS-nya. Ya mengingat juga Desa Bagak kan geografisnya agak lumayan meskipun cuma 8 desa, cuman TPS-nya tidak banyak dengan kawan-kawan kami di kecamatan lain. Cuman karena geografisnya yang sangat panjang, itu rute dari pagi sampai tengah malam Pak ya? Iya. Jam satuan gitu. Jam satuan itu. Terkait juga pada saat paginya Pak Ketua ya, juga di beberapa desa ada terkait hal yang kotak suara itu. Iya, dari hasil pendistribusian logistik. Kalau logistik ke desa kan sudah terdistribusi dan akhirnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara itu terdetek bahwa adanya kotak suara yang tidak ada surat suaranya. Di Desa Sumberkerto itu, Pak ya? Ya, di Kecamatan Bagak itu terjadi di Desa Sumberkerto yang ketika jam 8.30 mungkin setengah 9-an itu baru terdetek untuk proses pengungutan dan penghitungan itu harus dibukakan, baru terdeteknya ketika dibuka itu kekurangan ketidakadaan surat suara di kotak presiden mungkin itu akhirnya dan akhirnya itu
TPS-TPS sebelah dengan mengikuti kaidah aturannya, membuat berita acara dan seterusnya. Yang kebetulan saat itu juga di lokasi kan kita. Ada juga yang kekurangan lembar pelanu. Nah Iya, itu betul. sehingga sampai harus tertunda Itu subuh-subuh Pak Bib ya? semalam, subuh, Subuh-subuh ya? subuh menjelang subuh. Subuh-subuh. Nah, sehingga harus ditunda sampai dapat pelanu itu dan akhirnya didapatkan dari Kecamatan Donomulyo, diambil sekitar jam 11 baru bisa selesai. Iya. Dan itu semua perlu diketahui, pimpinan kita juga memonitor tentang satu kekurangan logistik, kekurangan ketidakadaan suara. Itu pimpinan dari Bawaslu juga datang ke sana dan mengikuti untuk penyelesaian proses dalam masalah tersebut. Ya, sampai-sampai Pak Kasek kita yang mendrivery sendiri pengambilan logistik itu, ngawal kebetulan dengan saya. Nah, desanya ujung selatan, ngambilnya surat suaranya di ujung utara. Pak Kaseknya ngawal sendiri. Kalau sebelumnya juga Pak Hazairin ikut turun paginya, setelah prosesnya berita acara selesai semua, Pak Kaseknya yang ngawal. Iya, ya kita patut bersyukurlah untuk itu semua. Kita berbondong-bondong dalam proses masalah. Dalam proses pemilu ini ada masalah, kita selalu berbondong-bondong. Yang di Bawaslu mungkin itu langsung support, langsung datang, langsung memberikan solusi mungkin untuk itu. Mudah-mudahan proses ini tetap berlanjut untuk kedepannya. Kan kita juga enak ngoten Bang. Iya, siap. Kita kena enak kan Tentunya. mungkin itu harapan kami. Gus, terkait ini juga pada saat kita keliling keliling malam itu mobil. Iya. Seeling nggak yo? Lapar cari makan nggak ono sama sekali karena semuanya jadi anggota KPPS sama PTPS yang jualan jadi anggota jadi penyelenggara semua. Sampai kita makan kan kepanjen tuh. Cari makan nggak nemu itu orang luar jualan wilayah. Orang jualan itu. Ya karena mobil kemarin kita pun awal juga berpencar. Jadi ya dan juga memang untuk menentukan masing-masing TPS itu. Ya karena memang keadaan. Kalau di Kecamatan Pagak memang partisipasi pemilihnya juga lumayan banyak. Jadi kemarin juga mobil itu hampir orang antri itu, saya pun kemarin nyoblos itu antrinya 1 jam. Antrinya 1 jam. Memang partisipasinya juga lumayan banyak. Terlebih juga kan Desa Pagak ini geografisnya lumayan. Jadi orang memang jaraknya agak jauh. TPS ke lokasi warga itu memang 1 kilo lebih karena memang geografisnya seperti itu. Jadi memang antrinya pun agak lumayan. Cuman mungkin kalau di daerah-daerah agak maju ke kota, ke pusat desa Kecamatan Pagaknya mungkin tidak terlalu banyak antrian. Seperti itu. Tapi banyak antrian pun itu juga mengundang orang banyak sih di lapangan itu bahasa Jawa niku gregetan ya. Karena orang katanya nyoblosnya 1 jam, nunggu 1 jam. Itu apalagi yang di Sumberkerto itu, yang kekurangan TPS itu. Ya kan harus nunggu ya. Karena itu juga sempat saya hentikan kan di lokasi. Karena saya waktu itu memang pas posisi di sana. Ya benar. Itu nunggu itu, waduh luar biasa. Orang membludak sudah banyak, tapi tidak bisa dilanjutkan. Karena memang tidak bisa kita pakai beberapa surat suara untuk digunakan, betul. Karena surat suara itu harus diterimakan secara keseluruhan. Nah, sehingga harus menunggu saat itu untuk ngambil di TPS sebelah itu, sehingga terpenuhi untuk bisa dilanjutkan. Itu kurang lebih 2 jam ya? Ada. Dari setengah 9, kurang lebih jam 11 itu baru. Sekitar 2 jaman ada. Baru ini ya? Baru bisa on. Ya, sangat. Tapi tetap dalam kondisi kondusif dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan harapan masyarakat kan ngoten. Yang terakhir harapan kami untuk Panwaslu Kecamatan Pagak
dalam proses pengawasan ini yang sangat kami tekankan menjadi titik fokus, menjadi tujuan kita adalah kita ketika ada masalah di Bawaslu Kabupaten Malang, pimpinan itu juga ikut andil. Pimpinan juga ikut andil, dan kita sangat diperhatikan dan kita juga sangat difasilitasi oleh beliau-beliau. Mungkin itu. Dan pesan terakhir untuk pengawasan ini, pesannya ya apa ya, terima kasih, gitu aja ya. Ya mungkin kalau dari saya terkait kesan, karena memang sampaikan di awal, saya baru pertama kali di Panwascam ini, saya merasakan, saya kan juga sebelumnya di tetangga sebelah, teman sebelah, rasa kekeluargaannya lebih terasa di rumah Bawaslu ini, kekeluargaannya lebih terasa di sini, dan juga saya merasa sih solidnya lebih banyak di sini, solidnya lebih apa ya, lebih kuat di sini, dan juga saya juga merasa alhamdulillah banyak teman. Jadi kalau saya mau keliling, mau jalan-jalan ke Kabupaten Malang itu cuma bensin habis tuh bisa mampir, bisa di calling teman-teman, ataupun mau sekedar mampir kemana itu saya punya tempat. Jadi Panwascam ini juga bisa nyambung silaturahim, dan pesannya mungkin ya jangan kapok jadi Panwascam, itu aja. Monggo Pak Habibie. Ya meskipun musuhnya banyak, jangan kapok jadi Panwascam. Jangan daftar, saya saja. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ini juga menjadi pengalaman pertama saya di Panwaslu Kecamatan. Sebelumnya saya di sebelah, di PPK, saya menganggap dulu Panwas itu enak. Hanya ya namanya orang ngawasi ya. Nah, enak pun. Jalan-jalan. Ya enak masuk gak enak. Itu Apa ganti ya tapi beda gitu. Saya kira ringan gitu ya, sederhana gitu. Begitu saya masuk ternyata menjadi Panwas itu tidak sesederhana yang kita imajinasikan, kita bayangkan gitu kan. Ternyata menjadi Panwas itu luar biasa, lebih dari apa yang saat itu menjadi bayangan saya. Jadi memang kerjanya memang beda, tidak seperti di sebelah, tapi juga bebannya sebenarnya sama. Kalau kita pikirnya sebenarnya sama. Karena di Panwas itu tuntutannya luar biasa. Jadi kita tidak sekedar tahu aturan mainnya dari segi katakan peraturan penyelenggaraan pemilu, tapi kita juga dituntut untuk pengawasannya seperti apa. Nah, itu menjadi satu hal yang lebih. Panwas ini dituntut mampu berimajinasi yang lebih dari regulasi itu lagi. Kita harus kuat instingnya dalam pengawasan itu. Nah, ternyata ini asiknya itu di situ. Jadi kita dilatih memiliki insting yang kuat, mampu berimajinasi yang bahkan lebih dari regulasi itu sendiri. Nah, inilah yang akhirnya menjadi warna-warni dalam pengawasan itu. Luar biasa sekali, sehingga ini menjadi ilmu tambahan yang akhirnya setelah kami ada di penyelenggara sebelum-sebelumnya. Ditambah lagi yang menjadi hal yang luar biasa adalah saat ini kekeluargaan yang terbangun, sistem kinerja dari atas ke bawah, dari pimpinan sampai ke bawah, ini luar biasa sekali. Bahkan di lintas kecamatan, hubungan kita luar biasa. Di Panwas ini membawa kesan tersendiri, sangat baik, sangat luar biasa. Oleh karena itu terima kasih juga kami pimpinan telah mengajarkan kami bagaimana menjadi seorang pengawas yang
luar biasa, yang ulet, yang sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas ini sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Pesan saya wis Panwas itu asik lah, enjoy, asik, dan Daftar lagi nggak? ya. Mungkin itu dari saya, Pak. Monggo. Oke, sampun. Sudah asik, jangan keasikan ya. Nah, itu aja. Ada yang sudah asik kayaknya. Sudah asik. Oke, terima kasih. Itu mungkin sedikit cerita dari keluarga kecil kami, Panwaslu Kecamatan Bagak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.